Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Ta'zim dan takrim Tuhan pertama sekali kepada seluruh guru-guru Tuhan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan pengajian-pengajian yang di tempatnya dan yang di sekitarnya. Khususnya ta'zim dan takrim Tuhan kepada yang mulia guru kita bersama selaku pimpinan daya Istiqamatuddin Babul Ihsan Al-Aziziyah yang kita cintai. Ta'zim dan takrim Tuhan juga pada seluruh dewan guru yang siap membantu secara tulus dan ikhlas tanpa mengharap pamrih, hanya mengharapkan pahala dan berikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala demi tergulirnya roda pendidikan di tempat yang tercinta dalam rangka mewujudkan manusia yang benar-benar manusia, yaitu manusia yang kenal terhadap Allah, manusia yang kenal terhadap dua orang tua, dan manusia yang kenal di antara sesama. Juga ta'zim dan takrim Tuhan kepada seluruh para santriwan, para santriwati, para anggota majelis pengajian, baik dari kalangan para orang tua dan juga para pemuda yang masih setia dengan agama Allah, masih setia dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuktikan oleh keistiqamahan kita di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang maklum bahwa pendidikan Islam atau ilmu Islam itu adalah bagaikan nyawa terhadap Islam. Menuntut ilmu, berjuang untuk mendapatkan ilmu sama dengan berjuang untuk menghidupkan Islam. Penghormatan luntuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat
Gesi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tunku Ilmu, dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan lingkungan naku kepada seluruh para pemuda, para pemudi masyarakat yang di Gampung Lamnganyo, di mana dengan berkat persatuan dan kesatuan, dengan berkat kerjasama yang baik antara para pemuda dan antar para pemuda dengan para sepuh dan juga dengan pihak Istiqamatuddin, sehingga terwujudlah satu acara yang sangat mulia mulai siang hari tadi sampai malam yang berbahagia ini, yaitu ihtifal bimaulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan untukan yang sangat-sangat istimewa naku kepada seluruh para hadirin dan hadirat, kaum mak dan kaum ayah, para pemuda, para remaja sekalian, di mana malam yang berbahagianya kata musapat siat di tempat yang sangat mulia, tentu saja di dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Walau di dalam pandangan kita tempat ini hanyalah tempat biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang di bawah daripada biasa. Akan tetapi yakinkanlah, salah satu tempat yang ada di bumi ini yang cahayanya tembus cemerlang ke langit, terlihat oleh seluruh makhluk yang ada di langit. Salah satunya yaitu kompleks pendidikan agama. Mudah-mudahan berkumpul kita di sini pada malam yang berbahagia ini dengan niat yang benar dan tulus. Niat yang benar itu, kehadiran kita di sini semata-mata karena intisal terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi terhadap perintah Rasulnya, karena Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk ta'allum, yakni mencari ilmu. Niat yang tulus itu adalah kehadiran kita di sini pada malam yang berbahagia ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena ini itu, dan bukan karena apa-apa. Akan tetapi kehadiran kita di sini hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap syafaat Rasulnya. Apabila niat kita sudah benar dan tulus, maka duduk kita di sini pada malam yang berbahagia ini termasuk daripada amal yang sangat afdal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huduru majlisil alim afdal min salati alfi rakatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin." Hadir di majelis orang yang berilmu atau hadir di majelis ilmu itu lebih baik, artinya lebih besar pahalanya ketimbang daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, ditambah menjenguk 1000 orang sakit, ditambah menghadiri 1000 jenazah. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, hatta min qiraatil Quran ya Rasulullah, hadir di majelis ilmu itu lebih baik sehingga bila dibandingkan dengan membacakan Al-Quran. Rasulullah menjawab lewat sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan Rasulullah? Adakah manfaat Al-Quran yang dibaca itu bila tidak ada ilmu? Artinya seseorang yang membaca Al-Quran tidak akan mampu mengambil manfaat dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran apabila si pembaca itu tidak ada ilmu. Sekalipun diri membaca Al-Quran itu, walau tidak mengerti apa yang kita baca, tidak mengerti maknanya, apalagi maksudnya, tetap dikatakan dengan ibadah. Yang namanya Al-Quran itu adalah muta'abbad bitilawah, dengan semata-mata membaca Al-Quran itu jadi ibadah. Karenanya, nyi dan ayah para pemuda sekalian,
menuntut ilmu adalah segala-galanya. Sehingga lebih lefahlah datang di majelis ilmu ketimbang daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tamah dengan jak kunjung 1000 orang sakit. Kunjung orang sakit berdasarkan syariat. Itu juga ibadat. Kemudian kata mahlum hadir di 1000 jenazah. Duduk di samping jenazah bertafakur terhadap kematian. Itu pun ibadah. Tatamah atranyan balhe macam banding dengan datang ke majelis ilmu, Rasul mengatakan lebih afdal datang ke majelis ilmu. Mungkin getayo-getayo yang nadi final malamnya tak golong pernah golongnya di antara getayo yang pernah tak semayang 1000 rakaat dalam satu majelis. Ilmu golong pernah. Idron ni nak pernah kah? 1000 rakaat nah. Ana 5 tu. Ana kadang uragam na yang 7 tu. Nah. Ana tu 20. Nanti 20 nah. Ladum nak jawab mana? Nya tanya hana 20 nya pasti nak 8. Nya 20 dong kan? Habis 3 kita taduk dalam satu majlis mil plus rakaat saya. Nya habis 3. Nya ka kumpul wajib dengan sunat. Yang malam tarawih pertama kan? Malam tarawih pun karena mandumureun jabat tarawih, ia takut hana padang lam lasah. Tajak tarawih sehingga merempat sunat qabliyah isya 2 rakaat. Tamah fardu isya 2 rakaat. Tamah ba'diyah isya 2 rakaat. Ladung dungku ilmu mati malam tarawih hana semayang ba'diyah isya ali. Yang salah lucu. Sebab hala ba'diyahnya rai. Ba'diyah isya 2 rakaat 8. Tamah tarawih 20 rakaat 28. Tamah witir 5 rakaat 50 rakaat. Habis 3 si umudik hang yang tak pernah tak buat semayang kumpul wajib dan sunat sebanyak 50 rakaat. Kanya mana ni? Nya dalam satu majlis. Nah perlu mangat nafala lebih daripada 1000 rakaat hadir di majlis ini. Nya mulai hirnya dengan benar puakan bernampak pada gaya-gaya majlisnya orang yang tinggal ke hadis malamnya. Lebih katanya yang kain mengpuluh hotel. Hektat kerja uro, poh 8 tak kerja uro sampai poh 6. Yang menyertajak bak majlis sendiri, menyertai ikut pengajian tu, tengok duduk gede. Pulang jak, pobek. Jak. Tengok duduk gede, kagak tengok. Kata gede, bantam mulai hidup, langsung tengok, mugrong-grong, ia bapah tengok rija-rija. Sampai tunggu kasih baca doa, galom jaga. Hati kau baca doa lagi tunggu, cukeh-cukeh lingon. Nebuda, kabeh. Ahana jaga. Kalau selawat isi gong lingon, nebuda. Urang tak boleh. Urang kabeh gada cumbale. Na fahala bunau. Nah. Makanya sebab Nabi mengatakan hudur datang di majelis ilmu. Nabi tidak mengatakan mengerti ilmu. Nabi tidak mengatakan mengerti ilmu itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 sembahyang sunat 1000 rakaat. Tapi Nabi mengatakan datang di majelis ilmu dari rumah tak gerak langkah, tajak kena balai, tajak masjid, tajak menasah, tak dengar pengajian. Kata tajak kan? Masalah tengoknya la ilam pokoknya fahala ja ni ahli Nabi. Apalagi waktu tak dengarnya hana tengok tu mengerti. Hanjit tak pegah ke god tapi tak tahu amalkan ke roh. Apalagi lihat tak mengerti ke roh tu dia tak sampaikan kepada orang lain. Orang lainnya diamalkan apa yang dia sampaikan. Seperti falah yang diberikan kepada orang yang mengamalkan, begitulah diberikan falah kepada kita orang yang menyampaikan. Nyankam mukali-kali ayu. Mudah-mudahan waktu terjadi mati katanya,
Getanya nak tinggalkan ilmun yuntafa'u bih. Ada ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Walaupun getanya kadang-kadang kan urang jabir udaya haja mun. Bak terjajak dalam majlis taklimnya, ingat tu. Pui kenanya majlis taklim. Nah orangnya belum pernah ada aja hiburan tunggu bengong ke majlis taklim ni. Majlis taklim tak awaknya ni begah kan. Ke kata mi dia balu majlis taklim ke. Ino drah atau pengajiannya. Gara-gara tak dengar-dengarnya nah yang tak sampaikan bago. Hati-mati katanya na ilmu dari katanya yang diamalkan lego. Sama dengan katanya pun nafahlah yang mengalir. Nyo lum pegah nyo bawai tetegedi sosok oleh kadang na yang karat. Oh nyo tanya manteng ni ingat malam nyo kaji. Kadang na yang karat sebab ada dengar habalung pegah malam nyo pi habis. Habis tak pegah. Lian tetegedi kana le pegah pi hain dengar. Semoga menemukan hadisnya walaupun ati malam minggu, ati malam pengajian, nekasat ngejak niat minta falah walaupun tenut truk bak tempat pengajiannya tetap bernejak. Jadi malamnya mudah-mudahan tanggung Allah Subhanahu wa taala nyoduk kita di sini malamnya bunyi bahagian daripada pengajian. Mesti ditanya ngelurang. Pasai tungku sampai raya tak fahala datang di majlis ilmu tak banding dengan sembahyang sunat terberakat. Jawab ji mana? Karena ilmunya adalah segala-galanya. Artinya dengan sebab ilmu orang kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ilmu orang kenal terhadap hukum Allah. Dengan sebab ilmu orang berakhlak dengan akhlak yang terpuji di dalam agama. Tanpa ilmu, orang tidak akan mengenal Allah. Munya orang hana ituri Allah. Munya orang etika di hana betul dikhawatirkan kematiannya tidak di dalam iman. Palingnya munya orang hana mengerti Allah sekalipun gak nyan beribadat. Hana pondasi. Karena i'tikad itu, keimanan itu adalah pondasi. Sesudah kita kenal siapa yang kita sembah, baru kita menyembah. Kemudian apabila orang hana mengerti ilmu hukum-hukum Allah, hana mengerti ganyan cara mensuci, hana mengerti ganyan cara wudu, cara mandi junub, tata cara sembahyang, rukun dan syarat-syarat sah sembahyang, nyan amalan gaknya hana sah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan amal tersebut, maka amalannya mardud, amalannya tertolak. Kenapa tertolak? Boleh jadi tidak cukup rukun atau syarat-syaratnya. Boleh jadi dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ibadat karena hana gedebu. Boleh jadi si ba'awai judi higanya hana suci. Tubuh gak hana suci atau pakaian gaknya hana suci. Atau boleh jadi pada dasar ini nampaknya pada akhirnya dia sudah melakukan wudu, pada hakikatnya dia tidak berwudu. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu. Tadi orang pondasi karena ketauhidan gaknya kasah. Alian amalan gaknya didasari dengan hukum dan syarat. Dengan rukun dan syarat. Karena ada ilmu fikih. Tetapi bila tidak ada ilmu akhlak, ibadat yang sudah kita lakukan kadang-kadang hanya kita hitung-hitung di dalam hidup dunia ini, sudah banyak amal yang kita lakukan. Padahal di hari akhirat kelak tidak ada satu pun yang tertinggal. Gara-gara dengki gitu. Gara-gara dengki, amalan yang kita buatnya, tak buat na kabeh. Saya umrah na kita yang paduk-paduk ke, tajak wajib na paduk ke, tapi dengki kita yang al-hasadu yakulul hasanah kama takulun narul hatab. Dengki itu makan kebaikan sama bandingannya seperti api makan kayu bakar. Api pajuh kaya itu dalam waktu singkat ludes habis mendung. Yang menanti kadang-kadang li kita yang pun takun
mengumpat, menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Tak perah kengan katanya, yang dibenci lagi, yang gekun dengan upat. Upatnya adalah nakil. Upat itu adalah yang memindahkan amal. Amal dari orang yang mengumpat dipindahkan kepada korban upat. Idanya menyanjahan ada dang preh jamaah maghrib mupatiat dang azan ya tengah bak tempat kulah tebang tengah semayang bak kulah habis upat guna ide dia semayang maghrib dua tiat bak preh masjid sambil menunggu jamaah isya mupat lam tiada kebaikan yang dia buatnya dipinah kepada korban kelurung yang hana kebaikan berarti menyelung hana hidup pinah tunggu pakat rabailung hana kebaikan munya hana kebaikan bang kejahatan korban dipindahkan kepada anda tanya tukang mupat hana kebaikan melimang pi nyem putrai pinah kejahatan korban upat orang yang tahu pat lagi tanya kejahatan gayanya dipindahkan dia katanya hana tadupu nyan upat maka tamu upat hana tadupu nyan dengki maka ta dengki. Tak hitung-hitung kita punya banyak amal. Padahal waktu orang akhirat tak kalah lagi tengok kah nali yang tinggal. Ya, menansi dengan rian. Ada orang nunggu le berbuat kebaikan, tapi le berbuatnya nabi pakan karena riak. Yang ladung orang berbuat kebaikan tahun 2000, gepabe salah pajan tahun 2002, 2022. Gejak waji tahun 2000. Habis fala haji tahun 2000 apa jangan? Tahun 2022. Pakan telat habis telat teruk urang habis. Kebetulan nak tunggu haji baru tahun 2022 gua haji berusaha. Gejak mutamu bak tunggu haji 2000. Hana gitu puling haji barunya tunggu hajinya oleh 2 kali gejak haji kan. Dia ceritalah ling haji baru masalah ajak haji. Age kita ajak umrah fi terus hari yang kapai selfie juga. Ya, dengan nak kapai ke doain ya, moga-moga selamat. Padahal kan doa ada perlelung ke karena kuno kapai ber. Mia terjaganya beriah nak masalah, tapi mia terjaga be ibu be ni selfie itu kuri. Ya, mana ta selfie mentang pihak pada betun pulang kata selfie. Jadi cerita lain haji baru kan. Rupanya tunggu murah peng 25 juta. Begitu tarik gila ring pesawat galam ipel. Baru tak gila ring pesawat tak kena iwo pangkai 25 juta. Terus kudih takalan Kaabah, tayak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masya-Allah. Habis bercerita mendu. Terus bak unta. Rupanya untanya beda tak ngelumo gudanya. Menyelumo gudanya payah tercaruh dia nak sia. Salah ego gudanya apa. Tapi mi unta hana payah caruh. Belum hai kalau lu kudang potong unta. Ungko haji 2000 tu payah tu. Latih kileji sang drok nak lepas long gedeng juga. Duda hoi teman miat matanya kena terjale dah. Buah ya. Tak pegat kopi dua ni. Karena yang bubuk yang lempu barawanya yang bubuk mahaya asli terkengon leher tu ribu kilo beg jajai tak terpegat habis rejit tak pegat 2 ni mentang karena yang gelas cem-cem kan yang gelas cem-cem yang lumpur yaji kali kedua yang dalam gelasnya mentang kamu ada kopi 2 nak tepok yung haji baru yang tahu kalau ni ya wajib nunggu. Alhamdulillah yang kau likut kedua ge. Nyo rencana kali ge saya. Ka peria dro ge bak tungku haji baru. Wate kali peria apa? Fahala haji ganyan tahun 2000 orang kabeh. So tukang pabe ungku haji baru. Nya ungku haji barunya pada posisi pada posisi syaitan menghabiskan fahala ibadah orang lain.
Idung kuaji 2000-nya hana tinggal sapuli kanyan pala haji. Selain daripada gelas cep-cep dan cirik kuning. Lain lebih mendu. Pakan lebih karena ria. Pakan ria karena hana ilmu tentang ria. Lu yang gede malam tiura-uron. Gara-gara haba yang hana perle. Kadang-kadang gara-gara haba kita yang hana perle, mudah kita yang urang yang ramah releh bedagop. Tajak baru moh pesta. Tak kala na bapak gedua kera urang lain pejo khari bapaknya hana pejo khari. Tajak tanya yang puasa apanya. Ibang nusoi bapaknya. Dah ke gitu. Ne puasa apanya? Ne puasa ibunya. Guna seutnya takut ria. Guna seut kon sulit ilahnya agak pagara tanya teman alanya putrana perle gitu yang waktu ada pu agak nyan puasa putrana perle hana pu apa tadi gede hana ada pu agak nyan puasa putrana rego gitu nyan tidak sama dengan tanyang gitu nyan adalah sesuatu yang tidak perlu nyan rata-rata lagi yang dalam agama yang gitu tinggal. Tegedi ibunya ngejawab benarnya belum puasa. Ge belah roh daripada ria. Tetapi ibadat ganya, grid ibadat ganya turun. Dasarnya ibadat ganya tertulis di dalam daiwan, di dalam buku ibadat rahasia. Gara-gara kagak jawabnya ganya puasa, maka berpindah daripada buku rahasia kepada buku terang-terangan. Atras dua macam jirengku. Ibadat kitanya tapubut itu boleh gop. Yang ditulis dalam sebuah buku. Ikhlas itu. Tapubut ibadat ikhlas itu. Tetapi naurun tu puas. Ditulis dalam sebuah catatan. Yang kedua ibadat tapubut ikhlas itu. Tapi hana itu boleh gop. Yang ditulis di dalam catatan yang lain. Ibadat yang ikhlas yang kita lakukan tidak pernah akan ditupu oleh orang yang lain yang berbeda pahalanya ketimbang daripada ibadat yang kita lakukan ikhlas tetapi ditupu oleh orang lain. Sama dengan gara-gara kita teman-teman kan itu grid ibadat go. Dari yang sangat afdal turun kepada afdal, dari afdal turun kepada tidak afdal. Gara-gara kita yang lumayan. Nah, maka perlulah kita mengerti ilmu akhlak. Kekeleuran ilmu tasawuf. Kupu tak mengerti apanya? Supaya ibadat yang sudah kita lakukan sah, supaya ibadat yang kita lakukan kekal pahalanya sampai hingga gede wate uro akhirat. Tidak ada sesuatu yang bisa merusakkan ibadat kita. Apabila kita tak mengerti ilmu akhlak kemudian berusaha untuk menyelamatkan ibadat. Nyan ke karena nyan dongku maka menuntut ilmu itu lebih afdal ketimbang daripada sembahyang tirber rakaat, sembahyang sunat. Bak perasaan katanya tadi pun bu, ya, musuh juga. Kadang-kadang urut Jumat di masjid, masjid li Raja Imum menjelang Jumat, gitu membuat ya. Nyamati jamun leumenan dan truk wate Jumat ge tungku combale na jamaah yang combale kembuat ya. Tidak urang gejak dari rumah ke posiblah. Gejak masjid. Bagi tamang pintu gerbang masjid geng yang dalam. Dehlah urang buat combale. Ikut liate pulung combale pulung tamang la masjid. Kena ti taboh nei ujung balai mendang kena ti taboh tu ne tamang lam masjid mendang ne tamang lam masjid ne niat i'tikafnya ibadat lafah ne tubit ne tarik lafah ne tubit bernilaikan ibadah apalagi ne wirid ne zikir ne baca Quran ne sembahyang tahajud ne sembahyang tahiyat masjid ne sembahyang sunat jaitat salat nyauru
yang naik cembale, yang tengah buatnya orang awam. Itu latih itu. Orang awamnya. Nya orang bangai-bangai. Hana selepel dengan drone. Jih masyarakat biasa. Drone tokoh, kepala dusun drone. Masa nak duduk saja masyarakat biasa? Itu latih itu. Sehingga budak orang geik ke dalam masjid. Nyan soyu agak nyan tamang dalam masjid berbanding dengan ikut pengajian. Yang yuanya adalah syaitan. Nada yang legon, na syaitan iu buat ibadat bagi dia tunggu. Wate kahna dia sahoili iu buat ibadat. Tikam karat. Putram karat. Yang menurut syaitan, orang awam jak dengar ilmu lebih berbahaya untuk syaitan ketimbang daripada orang awam beribadat. Maka digiring orang, baik ni dengar ilmu, hot ini jak, dia buat ibadat. Ya iblis, ya syaitan, bila dengar ilmu, maka agaknya akan mengerti tentang tata cara ibadat, cara-cara menyelamatkan ibadat. Maka digiring oleh syaitan agar menjauh daripada majlis ilmu. Nak perasa lah mati tu janjan tu nak buat berat ni. Nak perasa. Kamu orang agak merasa dah. Tidak nak buat meri berat. Kamu nak nunggu apa? Sehingga di uragam je buat ketimbang urina. Di daerah lu. Daerah kampungnya mungkin ganyan sip. Nya mana? Ya. Berarti ya nama uragam mana payah suruh seli. Tikanya mana? Nah. Lembaga perbandingan lainnya jauh Pak Dron teman-teman. Ngesetur peng 25 juta untuk yang umrahnya baik salah-salah cak surah. 25 juta ni yang umrah. Nepre awan. Neja umrah bersemangat. Atau ngesetur peng untuk jak wajib. Awan tak berangkat wajib. Padahal nya tercik lebih buat, hati yang umrah katanya pertama peng habis. Nya lu ulang dia tu bet salah cok surah pu bet yang umrah li kenyan surah. Umrah tetap umrah mio wajib dah. Peng 25 juta. Risiko tinggi. Nya tengah popo pesawatnya rela. Dengan popo ka rela pesawat tu. Mati pesawat. Kan hana dupat tu liang dia. Mentera. Non keluarga pisah. Terus memang belah orang. Kadang-kadang ya ledung gejak mak gejak ayah nak miat, nak gemema nak miat, ledung gejak ayah nak miat, ngemak nak miat, nak gemema nak miat, kan pisah. Peng habis resiko tinggi, beban mental raya, tapi orang sangat bersemangat. Dua yang umrah. Rumah sampai masjid. Atau rumah sampai Melasah. Si minggu 3 na pengajian di Melasah. Gelingku dalam masjid. Hana pakai peng. Hana resiko sapu-sapu. Hana trip pisah dengan keluarga. Gelingku. Pimpinan pulkem pinterat masjid. Katruk dalam pengajian. Tapi hak iljah. Ya, nyantanya Mbak Draw dengan masing-masing pakai nilung kedih galak lu, ken idih wajib galak lu. Ino wajib tapi haiting galak. Pakai sabah wajib galak, sabah wajib galak lu. Nyan jawaban na bagdayo masing-masing. Ya, maka karenanya mi dan ayah, kapanyang dari bejuk nara, nyan jawaban kenapa hadir di majelis ilmu itu lebih afdal bagi orang yang awam ketimbang daripada sembahyang sunat tiribe rakaat tamah kunjung tiribe rumah sakit tamah ya hadir di tiribe boh jenazah. Jawab singkatnya karena ilmu itu adalah segala-galanya untuk sah ibadat, untuk selamatnya ibadat dan untuk terjadinya akhlak yang baik itu juga dengan ilmu. Karena dukna kita yang berakhlak baik, seukuran itulah dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pintu yang paling besar untuk sampai kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu adalah jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukna urang to dengan Rasulullah
yang kedupnan tahu urang dengan Allah. Dupna tahu urang dengan Allah tergantung tawajih dengan Rasulullah. Dupna tahu urang dengan Rasulullah tergantung seberapa banyak dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Pajan urang berakhlak dengan akhlak Rasulullah apabila dia mengerti mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang tercela. Mi dan ayah, para pemuda dan para remaja sekalian. Bak malam yang berbahagianya, lung tuan kena pakat kaum mak dan kaum ayah para pemuda yang nadirin. Nyatanya juga judul pidato malamnya cek kesehatan. Jid. Tak periksa kesehatan kita masing-masing, jid. Ngata gudanya yang kena ini pu sehat, pu sakit. Jid. Jid kan? Ya, walaupun lu kan doktor tapi nyo lu kena ambil alih malai. Nah, tak periksa. Imam Al-Ghazali dalam sebuah pembahasan mengatakan, "I'lam anna kulla adwin min a'dha'il badan khuliqa li ajli fi'lin khassin bih." Ketahui olehmu sesungguhnya tiap-tiap satu anggota daripada segala anggota badan itu diciptakan karena tugas khusus. Ubina anggota yang nabat tubuh katanya uranya diciptakan oleh Allah Ta'ala-nya karena nasaboh tugas yang khusus. Berjalan atau tidak berjalannya tugas itu tergantung kesehatan anggota. Apabila anggotanya sehat, maka tugas khusus itu berjalan. Apabila anggota itu tidak sehat, maka tugas khusus itu akan terhenti. Apabila anggotanya kadang-kadang sehat, kadang-kadang tidak sehat, maka tugas itu kadang-kadang berjalan, kadang-kadang tidak. Contoh, Allah Ta'ala menciptakan mata bagi dia. Tugas mata putra melihat. Menciptakan telinga, anggota telinga. Tugasnya adalah untuk mendengar. Lidah untuk mengucap. Dan selanjutnya, anggota-anggota yang lain. Apabila dalam jarak normal, mata kita bisa melihat, yang gekun mata kita sehat. Kita baca SMS, menau deh. WA deh, koran deh, yang berarti mata kita sehat. Nah, yang orang punya jarak normal handeh. Payah gitu tolong. Tina urung SMS, gebuka HP, getipek kena. Menyo-ono handeh, menodeh. Nah, yang sabah macam lain lah, menyo normal handeh, menyo to mutamah lam handeh. Pajam beruduh ya, bujuk ulo. Kering sope gelhu lengke. So telepon gitu. Menyo ono handeh. Menyo beruduh. Oh, silah. Baru deh. Yang tanda mata kita hanali sehat. Hanali sehat. Menanti geling, menanti lidah. Jarau untuk memegang, untuk melepaskan, untuk mengambil, untuk membuang. Kaki untuk berjalan. Perut diciptakan untuk makanan dan minuman. Menyubina makanan tidak pertama ngelam perut, aman. Perut kita sehat. Berangkapu iya, jet-jet. Hana masalah ngem perut. Yang tanda lambung kita sehat. Nah, lada urang sebahagian makanan, je baju. Sebahagian yang lain, je. Yang tanda perut kita hana sehat. Pakar. Karena tugas khususnya tidak berjalan lancar. Nah, urang menyaga pajuh makanan bermasalah. Menyaga pajuh tanah lemi aman. Yang kira-kira perutnya sehat sakit. Buah jadi pajuh, menyaga pajuh tanah cia aman.
Nyan sehat ku sakit. Nah, ulun jawab sakit empat. Nah, ulun ngati pajo kerupuk muliang gitu kan bermasalah. Ati pajo seng on je pajo. Punya kerupuk muliang aja, punya seng je. Nyan kira-kira perut nyan sehat sakit. Sehat sakit. Sehat. Sakit. Sakitlah. Bahkan sakit karena perut diciptakan bukan untuk seng. Perut diciptakan bukan untuk tanah, tapi diciptakan perut adalah untuk makanan. Munya itamang makanan, itrimang makanan sehat. Hana itrimang makanan tidak sehat. Walau itrimang betul. Nyan anggota-anggota yang na bak tubuh gitu. Tapi biasa, orang wate sakit anggota tubuh langsung ngedepu. Lihat ngedepu bereaksi, dia minta obat. Mata kahandele ke kalian SMS, langsung gejak Pak Menteri lepo. Gejak Pak Depot yang minta obat, mata ke kurung terang. Lihat je obat Pak Depot hana perubahan, gejak Pak Menteri. Terus Pak Menteri hampas, gejak Pak Dokter Umum. Hampas spesialis. Hampas rumah sakit di daerah. Gejak gede pusat. Badai nan lebih. Teruk gede pihak apa? Jakarta itu. Di Jakarta hana mampan berangkat Malaya. Malaya hana merikurun berangkat Australia. Di Australia pihak hana mumet penyakit gelisah long kena Singapura. Ubena peng dikorbankan, ubena harta dikorbankan, waktu dikorbankan. Hanya gara-gara mata tidak bisa melihat SMS. Nyan nekuah tu. Padahal Bapak Ibu sekalian, apapun penyakit yang nabak tubuh, seberapapun sakitnya penyakit, tetap berakhir dengan kematian. Berangkat sakit yang nabak tubuh katanya berakhir dengan kematian. Orang lam udip kanker utak, gedam mati, dia mati mentang kanker utak. Mungkin orang mati dalam keadaan stroke, lumpuh, dia mati mentang lumpuh. Dia tahu. Orang watai udip bangai tulau. Dumna bangai puet tamah puet hana datang purno baganya lepas. Daco lidi puet krek tak dua belah ui, puet krek tak dua belah nun. Takkan nanti bilang bang purih yang, bilang sa dua leh puet. Belah nun nanti bilang sa dua leh puet. Kabareh? Ya. Tak tamon tu lidi belah ui, lidi belah nun tak dapat. Nanti bilang bang sa dua leh puet mang 678. Ka. Cok lidi pasal lengkih. Yang tu puet sama puet paduk bang hong nyanduk nan bangai gila udip ate liah mati na bangai ke minta ana bangai li urun ke mati liah mati nyan santut cara menduk dumna cara 7 lapis langit satu pua lagi katanya 7 lapis bumi satu pua. Bahkan jangankan sesudah kematian, menjelang kematian pengetahuan kita yang keluar. Nah, ya orang watai kena mati ditalkin la ilaha illallah. Anak gungkunnya ni dia. Gepegah. Ikelung na gunung dua boh. Terbuat dari api, saya dipaksakan untuk mendaki gunung tersebut. Getalkin la ilaha illallah. Kemudian ikelung na gunung apui dua boh. Lung dipaksakan dari gunung. Duduk tengah mati. Getanya mbak keluarga, pubuat ganyan watai udip mereka. Gejauh dagang ganyan. Putra gedagang, dagang hasil bumi. Kiban cara gedagang
iganya na are dua boh. Nanturi are ni. Ngantuk-tukar beri kan? Na are ganyan dua boh, na dua boh sukatan. Sukatan untuk membeli barang orang lain berbeda dengan sukatan dia menjualkan barangnya kepada orang lain. Geblau na muliang ngetu ya ganyan. Nyan ate geblau na muliang gop ngan arenya getukat. Ate kalan li urung po are anak muliang ganyan siare yumji 15.000. Padahal are ganyan rayu punya tabuh dalam are biasa rap siare seperpuet let anak muliang ganyan. Ate geblau anak muliang ganyan ke gop harganya 17.000 sare. Gempu getukat ngan are yang but. Ate kalan belum lahiji si are anak muliang 17.000. Punya kapal dalam sukatan yang normal justru anak muliangnya hana truk sare. Yang kemudian cara gedagangnya rupanya yang kedua boh sukatannya di pak mata ganyan adalah gunung apui dua boh ganyan dipaksakan Nyen putra yang dibagian bayangan daripada azab neraka sudah terlihat olehnya padahal dia masih dalam keadaan hidup. Pulau mati. Nafi urun wa talqin la ilaha illallah. Iganya mata gi watih gekep gero. Gengeng watih gekem-kem gekun. Libis li hadza falyamalil amilun. Untuk nikmat semacam ini maka hendak beramal oleh orang-orang yang beramal. Limis lihaza untuk umpama ini. Apa umpama ini? Itulah nikmat yang terlihat oleh matanya. Apabila orang perle kepada nikmat lagi lung kalennya maka hendak beramal oleh orang yang beramal. Yang terlihat oleh dia adalah bayangan daripada nikmat surga. Padahal dia belum dalam keadaan mati. Liah mati nyan abih cara murid. Orang bangai abih cara ubena sakit nyan berakhir mandum dengan mati. Orang dilahirkan dalam keadaan buta, liah mati itu beli. Nah ragu ni, ragu ni. Bun ci bayang mesti orang buta dalam dunia tu orang akhirat buta, gimana caranya? Paham na? Nyan kaji, itu boleh penduk. Yang kedua, nekua ubina penyakit yang nampak tubuh berakhir dengan kematian. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bentuk yang tidak terlihat terhadap dia. Bentuk yang ditekankan olehnya adalah bentuk zahir. Nah bentuk batin gitu atau bodri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan ini yang dipergunakan oleh Al-Imam, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk berubudiyah kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dipersiapkan untuk berubudiyah walau ada hamba yang tidak berubudiyah. Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan Allah Subhanahu wa taala menuntut ibadat pada hambanya karena ada 3 fasilitas. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan hayah kehidupan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal yang waras. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Karena adanya kehidupan, adanya pikiran yang waras, adanya kekuatan, maka Allah menuntut pada hamba itu untuk beribadat. Sama dengan yang 3 macam inilah yang dikatakan dengan fasilitas untuk beribadat. Pertama, gedanya bentuk batin. Yang kedua, bentuk zahir. Bentuk zahir itulah bentuk yang konkret, yang terlihat, yang diantara banyak anggota-anggota yang terberasanya. Nah, sahabat, bentuk gedanya yang hana terlihat. Nah, sahabat, bentuk gedanya yang hana terlihat. Berujih, wata Allah Subhanahu wa taala mentawarkan amanah kepada langit. Yang Allah Subhanahu wa taala bak langit, wahai langit, sanggupkah kan terima amanah dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya?
Itu yang di langit. Konsekuensinya putra ya Allah menyejroh kaputimang amanah akan merempuk balasan yang ged, menyahanajroh akan merempuk azab. Ijawab di langit, kamu ya Allah han tangguh. Padahal langit itu adalah bangunan yang sangat kokoh. Ijawab di langit han tangguh. Ditawarkan kepada bumi, wahai bumi, sanggupkah kamu menerima amanah dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Langit bertanya, apa saja sesuatu yang ada di dalam amanah itu ya Allah? Balasan fahala apabila engkau urus dengan baik, dan balasan siksa apabila engkau tidak mengurus dengan baik. Bumi menjawab, kami ya Allah tidak sanggup. Lantas Allah SWT menawarkan amanah itu kepada gultannya manusia. Netanya oleh Allah, hai manusia, sanggupkah kau terima amanah dan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Katanya gitu manusia bahwa putra yang ada di dalamnya amanah ya Allah, menyegat kaptimang akan mendapat balasan yang baik, menghanagat kaptimang akan mendapatkan azab. Tajawab li gitanya manusia. Tajawab li gitanya manusia bahwa kamu siap ya Allah. Yan gale. Nyan so yang jawab bahwa gitanya. Langit han sanggup, bumi han sanggup, getanya manusia yang sangatlah sanggup. Memang manusianya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jahil. Lemah getanya dan jahil getanya. So kuat getanya yang langit, kuat kat langit. So kuat getanya yang bumi, kuat kat bumi. Getanya lemah sak. Bayang tak banding dengan langit tengku, nganek kameng so tegak getanya manusia nganek kameng. Saudara kami, ane urang ngane kameng saudara. Tega ane kameng ka? Tega ane kameng. Bek male tu bata kui. Tega ane kameng di pau. Ane kameng ram iplahi lima goyang. Baitren dia te bumonyo goyang. Ili doga tahu ijak goyang. Lejium kemudian ijak normal. Tikauro igrup. Leuro lianyan atih ma igrup. Ane kameng ane getanya ulang 15 bulan dalam dia hidup. Nya ke? 15 bulan dalam dia hidup. Nah yang 20 bulan dalam dia ijak. Ia kameng anak kebu orang kata. Leuro anak kebu dia itu tunggu asai pelangu kurang 5. Mai langu kurang anak isupit 5. Tadi keung anak atu orang maram ipu lewat kurang. Anak urang 5 ton lamgut karam. Belan dah berapa tayu langu kurang. Nya bukti getanya manusianya sangat lemah dan sangat bodoh. Karenanya kita berani kita terima amanah. Sekalipun itu adalah takdir daripada Allah SWT. Nyan yang terima amanah huronyan tahu. Getanya. Ya. Tahu getanya ya. Tahu getanya. Mesti telego. Nyan som jajak lam tuputnya. Pencuri pun tak jawab long hai kan pencuri kemudian ke nya mana nya pertanyaan ji long nyan thau ne woi kide telega panen wo ka long woi kide yang woi kide thau long nyan thau lung nhân thầu thầy à cả bà thầy ní xa padahal yang jajak kaki hana orang kun panen wo gejau gaki wo gede kahana hana ka hana putra dia jawab le urang lung wo di kide nyan lung nyan thau
kan pura-pura. Kan pura-pura. Bahasa Arab kalbu terjemahan hati. Nah, kata-kata akal terjemah bahasa kita akal gitu. Menyemana akal sebenarnya ikatan. Akala nya tetap mana dua putra akalnya ikatan. Sehingga nyata yang naba oleh urah Arab kan akal itu. Karena urah Arab atau pakai rida alian na ija mumpat puikeun lagi awi no bulat kana ita nyan akal ikeun. Jamun berji ya urang ati geja-ja yang geja-ja nya geco atranyan ge pake untuk parkir unta. Supaya untanya dalam mitranya beja-ja jauh. Ati katruk wate berangkat, geco atanya sap gebuh itu le. Gejak tu maka gekun katra gebuh yaitu le orangnya akal. Akal. Ada ilmu yang terikat. Kemudian yang kelena nafsun. Terjemah lagi dia ada ke nafsu. Kemudian yang keput na roh. Rohun. Roh nyawang mujanjan pet boh kalimatnya kalbu akal nafs roh gemaknai dengan satu makna. Putra gemaknai latifah rabbaniyah, satu makna yang sangat halus yang dibangsakan kepada Tuhan. Yang namanya makna pasti tidak terlihat. Yang namanya makna tidak bisa diraba. Nyo yang gekun dengan hati gitu. Jadi kalbu bahasa Arab terjemahan hati. Hati yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan di dalam hadis, yang dimaksudkan oleh para ulama berbeda dengan hati yang dimaksudkan oleh orang-orang medis. Maksudnya dalam Al-Quran terdapat kalimat lahum qulubun la yafqahuna biha. Qulub itu bukan plural, jamak daripada kalbun. Tunggalnya kalbun. Mereka punya hati. Nyan hati yang dimaksudkan dalam Al-Quran sama dengan hati yang dimaksudkan oleh para dokter? Jawabnya tidak. Hati yang dimaksudkan oleh orang-orang medis adalah sepotong daging yang terbuat daripada darah, berwarna merah, di tengah-tengahnya ada lubang kecil terletak di sebelah kiri dada kita. Nyan hati yang dimaksudkan liawak armotekin. Nyan hati yang kendaturi kita. Hati tertiam manuk naji belah uya dada kita na atra merahnya ba lati ba lapukeun ba lumo pun natinya bahkan lebih rayu hati lumo tertimbang dengan hati kita. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran kalbu buno kuatranyan kan putra satu makna yang menempel pada benda yang merahnya perbandingan jih lagi menempel biru pada hijau. Nyan lagi. Nyan artinya bahasa Aceh yang kelung. Bahasa Aceh artinya yang ke lung. Nampu mu. Ini ikut nan dengar tak? Nah, dengar juga tu. Ingat mungkin menoi teng lego. Supaya iya nya. Tak jawab iya. Iya long kita kun. Longnya iya. Iya nya long. Nya bukan sekuen becu ngong. Ya. Supaya iya long. Iya nya long kon. Longnya iya kon. Tak. Lalu pun ideng lego. Baik raba-raba Muhammad Jaro. Itu yang legok. Tupa Jaro yang ikut. Dah jawab Jaro. Jaro lung. Lungnya Jaro. Kan. Jaronya lung. Kan. Tupa ule lung. Tupa badan lung. Tupa kaki lung. Imat dari ujung uk sampai ujung kaki. Itu yang legok. Nyo dari ujung uk sampai ujung kakinya supo itu yang. Dah jawab atra lung. Pertanyaan dari ujung uk sampai ujung kakinya lung.
Ya, gimana? Tanya warga agama gimana? Yang kelubah pun bukan sekwe. Ati tadi yang dikerek-kerek tu ule lung nya ule ke ule nya lung ke tu badan lung nya badan ke ati tadi yang ujung sampai ujung kaki tu atra lung ujung sampai ujung kaki nya lung jawabnya tu ule atra lung atra bahasa Aceh bahasa Indonesia harta. Siapa punya kepala? Kepala ini punya siapa? Jawabnya harta saya. Artinya kepala ini adalah harta, pemiliknya adalah saya. Pemilik bukan harta, harta bukan pemilik. Urung po Hondanya Honda kan? Kan. Taulang dia tu dari ulu jongok sampai ujung kaki tu po atralung deket. Sama dengan po ujung sampai ujung kaki adalah harta, pemilik dia adalah lung. Lungnya dari ujung sampai ujung kaki. Galah. Hai punya tak sabi dengan Honda pun kan terjawab juga. Mana nunggu bagi dia mana? Nyuri nang gahek kau jawab. Dari ujung sampai ujung kaki, nyalo. Kan. Lungnya sama sih. Kata saya. Lung yang tadi saya. Ya? Nyan ke lung nyan hai tungku kalbu. Nyan lung nyan akal. Nyan lung nyan roh. Nyan lung nyan nafsu. Lung bahasa Aceh yang kenyan dro gitu nyawang tu. Menyekan tu entah yang pak urai lah. Nyo mangat tu Ridho dan kiri baik bukan bungeh hati kelegok. Mudro nanan trilo. Baik bungeh memang gelap. Nyawang dunia. Kalbun, aklun, nafsun, rohun menjanjian satu maksud makna haji. Yaitu latifah rabbaniyah. Nyawang tu. Nyawangnya na dalam tubuh kita. Pad itu nyawang. Hana tak dapat. Na dalam tubuh. Na. Pat itu. Hana dapat. Natam dengar suwi. Hana. Natam nengiang. Hana. Natam merempok. Hana. Na mutalau nyawang. Hana. Udah ceh yang na berah. Batalau nyawang. Natalau udah ceh. Bayang ibu. Hana. Nyawa tunggu lugu sekalian. Ya. Mihana salah hatalung berah. Untuk menolong mengata ridho terbacut sebab kepegah meno man arafa nafsah arafa rabbah urang ati itu ridho itu ri Tuhan walaupun kata yo hanagot atu ri asa kata ri bacut mentang jeut sansang ka haba pura ti tepegah nyokeun nunggu menyata ridho tu taturi Tuhan hanagot tatu ridho taturi bacut endak nya nyawang na dalam tubuh kita yang tak kun lung lagi kita nyan kenyan drawat kalbu bam ya bahasa ala nyawang hana na pernah tak dengar su nyawang hana na pernah tamat nyawang hana tapi tak patih nyawang dalam tubuh padahal nyawa itu adalah makhluk Allah nyawang nyan makhluk Allah ciptaan Allah. Walaupun hana pernah takalan, hantam pernah tak dengar su, tapi kita tak imani na nyawang dalam tubuh. Menyanyawang tak imani dalam tubuh. Padahal itu makhluk, padahal dia tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita mendengar suaranya. Apa pasai? Ya, pua pasai. Urang yang hana dimiman kepada Allah Ta'ala, gara-gara hana tamikalan Allah. Gara-gara hantai kalian Allah, hai patih wujud Allah. Gara-gara hantai dengar su Allah, hai patih wujud Allah. Gara-gara hantai dengar suara Allah, hai patih wujud Allah. Padahal Allah itu adalah khalik. Sementara nyawang yang hanai kalian, hanai dengar su, hantai pernah kalian. Padahal nyawangnya adalah makhluk ipatih dalam tubuh ji. Nak empat ni.
Ya, nyen duk na mentang ka je gitu yang luk that pi han je dah na perle yang luk that. Hana perle yang luk that tu. Ya, itikad katanya yang lahir mentang nyen lagi. Lagi kagak purno li para ulama ya. Nyo hana si urang yang han patih tu. Hana si urang han patih nyen tak raju nyen tetangga katanya yang awak belah hadis kan dan upatih awak nyen bi katanya. Yang halu-halu nyen hana perle kita orang awam. Lung orang awam, drone orang awam. Yang kan orang awam yang kan orang awam yang giat fikir kepada atra yang halu-halunya, yang kan orang awam adalah mutajarridin, al-qasirin, al-mufrighin, orang puakeun yang getajarud drog untuk marifah Allah, yang gepabih umum giganyan untuk atranyan, kosong ate geuh daripada selain Allah, al-wajihin, olehnya hadap ganyan kepada Allah, mu'ridin, berpaling ate ganyan daripada selain Allah, nyan urang nyan yang ken awam yang jiat bicara halu-halu. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan ada 10 orang yang berpikir yang menggali hal tersebut, 1 yang selamat, 9 tidak selamat. Artinya orang yang berpotensi untuk menggali hal-hal yang haluhnya, keselamatan adalah 10%. Sirtuh do orang yang tempuh jalannya 10 do yang selamat, si kurang puluhan selamat. 10 do yang jak bajalannya si do yang selamat, si kurang do han selamat. Nyan orang yang ka berpotensi uno pula begitanya yang awam-awam tunggu. Nah, maka kita kaji lagi yang ka penuh oleh ulama-ulama mentang. Keun awaknya teh ayat teh hadis tunggu kupua ke ayat ikula baru gelasai SMA. Nyai dengar bunga hilau mah. Bunga gede awaknya. Itu yang lebalung-balung tu buat. Ayat hanan baca-baca go hai tungku meribe ayat meribe hadis Allah Taala ilangi. Ipike leji Imam Syafi'i hana gede pu ayatnya. Ipike leji nyan imam-imam yang awal hana gede pu ayat ya awaknya berah. Ino ka mangat-mangat tengku anak mi tetayang. So tuangkah Allah, aina Allah, ijawu ju ilangin yang kahayu tat orang. Gedanya ahli sunnah wal jamaah tidak berintikad Allah Ta'ala itu langit. Yang berintikad Allah Ta'ala itu langit, nyan puakeun kai putaban makhluk Allah dengan makhluk. Oh hai tungku na ayat, mangka na ayat lain laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, nyan pageua. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Hana yang temang Allah Ta'ala nyan pagi. Maka bilana dalam pikiran kita nyo mubayang-bayang dalam pikiran kita nyo Allah Ta'ala lagi pulan, Allah Ta'ala sebalik daripada nyan kan lagi nyo Allah Ta'ala kan lagi tak bayang-bayang lagi nyo Allah Ta'ala tidak bertempat menyata pegah Allah Ta'ala uronyo di atas aras ganyan. Arasnya ciptaan Allah. Arasnya ciptaan Allah. Sebelum aras menciptakan Allah, Allah berada di mana? Kanyan ngakai katanya. Nah, maka tunggu hana perle kita yung atra yang rincepukeun yang halu-halu, apalagi atra-atra yang model-modelnya, nya hana perle. Mau selamat ikuti apa yang sudah ditulis oleh para ulama yang ilmunya bersilsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama salaf kepada ulama khalaf kepada ulama mutakaddimin kepada ulama mutakhirin, sampai terus ba ulama-ulama mazhab nojino. Ilmu itu bersilsilah. Nya menan. Yang perle lum kena pegah. Hanya rasanya perle hati. Putra, kalbu katanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena tugas yang khusus.
Lagi anggota tubuh bunuh, anggota lahir bunuh diciptakan karena tugas yang khusus. Kalbu katanya diciptakan juga karena tugas yang khusus. Putra tugas yang khusus pertama al ilmu wal ma'rifah wal hikmah wa hubbullah wa ibadatih wa talazud bizikrih ilah. Tugas kalbu katanya adalah berilmu. Yang kedua ma'rifah, kenal terhadap Allah. Yang kelima hikmah. Yang keempat cinta kepada agama Allah, cinta kepada ibadat Allah. Yang kelima merasa lezat dengan menyebut, dengan mengingat Allah. Olehnya mengutamakan selain daripada Allah untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra alat-alat yang nak bagainya kita gunakan untuk sampai kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Nyan tugas hati. Lu ulang tiga tri, mi dan ayah para pemuda sekalian, tugas ate berilmu. Paling kurang ilmunya ilmu fardu'in, tauhid fardu'in, fikih fardu'in, ilmu akhlak fardu'in. Olehnya yang kedua ma'rifah, mengenal Allah. Yang kelima hikmah. Hikmah menjanjikan gebu makna ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Menjanjikan hikmahnya di atas daripada ilmu. Mayyutal hikmah fakat utia khairan kasira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah berarti sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nyan apabila tugas-tugasnya na di dalam hati getanyo, gekunlah hati getanyo sehat. Munya tugasnya hana alam hati getanyo, gekun hati getanyo sakit. Menyeladumna ladum hana gekun ati getanyo kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Na ilmu bagainya ilmu fardu'in kana mak kana sehat. Allah Ta'ala taturi dengan indika imang beluh turi sehat, hana turi sakit. Hikmah na punya hikmah yang makna yatih ilmu baklung pun hana kadang na badraw na. Cinta kepada agama Allah Ta'ala na sehat. Cinta kepada ibadat, hai yang wajib-wajib tak buat, yang hari-hari tak tinggalkan, katakanlah cinta na sehat. Merasa lazat dengan berzikir na kibal lazat tunggu. Munya lazat berzikir hana lunong pegah, ilung pun hana lung rasa. Perbandingan jih lung doa. Ke sekedar perbandingan mentah. Kiban lazat nejak aju bak kedai kopi untuk po 2 malam nekala awaknya wena awak muda-muda nak bak kedai kopi. Iduk po 2 malam ilua kedai kopi balik ke aki na jamuk yang katroi darah mentep-tep inan bak balik ke aki. Ipuap le darah punuh le perut role kurang ipuap le lam punuh role lam kedai bathan hanai rempok paruh-paruh je mau tatayang truk pakan jamuk sampai rempok tro lagayan jawab jih karena hanai the sakit ikap le jamuk pakan hanai the ikap le jamuk jawab jih karena lazat tengah calat-calat tengah cilet-cilet api nyak mana nak tom iron mak ten hoi si darah nah nadih dengar. Nah kan? Padahal ni dan tahu kan? Darah kena kajak ileh nai permunji cilet-cilet pepe putre. Ai darah kena kajak ileh hana di dengar cilet-cilet pe. Duduk kejak mak pam ke pe babahu. Kabuno kata hoi klo kan dikah dengar. Tegeje si darah pajan hoi. Pajan hoi iya imai kaciriat renguk-renguk bagi hoi tapi hati nadih dengar le tidak hanadeh pakan hanadeh tengah lazat ime enape nyawanya hanai teh hanai paruh-paruh jamuk baki yate kap karena tengah lazat ime encip tengah lazat ime judi online tengah lazat main game hanai teh kap jamuk lazat nyamunan bandingan urang lazat meletep pula kenyan kon pancat-pancat tunggu nyan piho karena lagi tak kala ledung kam pancat urinang jijil bab kai pepa punya lazat nyampe hanam doa helak
Nya na urang lalagyan teng meretep na cicutian na sakit ke. Munya ten cutian hana ge teh sakit nyan nerajah. Urang lazat ilo hana tom kalan dah nandong. Itanyo bang kahana lazat bak tamu zikir, bumeri nyaman mentang bacuk kaje. Baik gabu. Mutaji muna orang Jumaat. Karuh tatameng bak saf kedua kita orang Jumaat. Baik langsung wateh dir salim nunggu imam langsung takalan jurung tah kutubiat. Baik mana? Kenal ada orang tu kata terlanjur kita meng kedih bak saf kedua. Tunggu imam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Gubur tip qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibangnya gejeng aju. Patah naruhum. Tengah nginging ruhum. Dak jurung tuh dah tebit. Agi awaknya kalau lepas dah mangla lempoh. Gebedah gede tebit. Tungku imam gebupon rate. Truk kedeh bari masjid tengah nginging silap. Pak gepeh jaro oleh tungku imam la ilaha illallah. Bertanda ratib kabeh. Rupanya tungku imam 15 ge sakai gemeretip. Perasaan abangnya 15 riber. Sang-sang punya gedua gemeratip 15 ganyan gasian ke. Iurang muka gabuak gitu biar pak kaya buka kedai. Sang-sang punya telai gitu biar baju truk kabeh rezeki goreng. Nyan bek tok tingkatnya nyang gekeun gedanya gabu hana merasa nyaman. Hana lazat. Paksakan diri siat meratip 15 ge. Baca amin yang puakeun gebaca li tungku imum. Draw ta hanjiat tam doa gebaca li tungku imum. Idra tu hantam ta baca doa ke mak tu gebaca doa li tungku imum. Ta baca amin le gedayo. Gedayo yang baca amin sabar lagi ta baca doa ke draw tu. Ta kirim doa ke urang cik. Kalaupun tidak lazat tetapi be karat-karat. Nyan atra-atra yang lu berasanya mak tugas-tugas khusus bagi ate. Apabila tugas khususnya berjalan mandum, berarti ate kitanya sempurna sehat. Kebanyakan berjalan, ate kitanya kebanyakan sehat. Kebanyakan tidak berjalan, ate kitanya kebanyakan sakit. Sakit tubuh berakhir dengan kematian. Sakit ate tunggu-tunggu sekalian tidak berakhir dengan kematian. Nyan beda benar sakit anggota dengan sakit batin. Punya sakit anggota akhir jihkan mati, sakit ate hana berakhir dengan mati. Kena terdengar kita riwayat urang wate kena mati truk dua-dua iblis, iblis perempuan dan iblis laki-laki. Iblis perempuan menyerupai ibu calon main. Iblis laki-laki menyerupai ayah calon main. Ikun le iblis inang, no. Tinggalkan nak agamamu yang salah, beralihlah kepada agama ibumu yang benar, yaitu Nasrani. Ikun le iblis yang agam, nak tinggalkan nak agamamu yang salah, beralihlah kepada agama ayahmu yang benar, Yahudi. Jen ineng ditarik kepada Nasrani, jen agam ditarik kepada Yahudi. Yang dimaksudkan oleh iblis ini, anak itu mati bukan di atas agama Islam. Nyai maksudnya. Pertanyaan jihmi dan ayah para pemuda sekalian, nyan bak saat sekaratnya ngan pua kita yang dapat iman. Menyuruh urang getetet iblis inang, matilah dalam keadaan kafir, kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Truk kedeh dalam kubur ketanya li malaikat, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Satu kata, jangankan orang tua, anak TK pun sudah hafal. Tapi kita harus tahu bahwa yang menjawab pada saat itu bukanlah kekuatan IQ, bukan SQ, EQ dan QQ lainnya seandainya ada. Putra Sid, yang menjawab adalah keimanan, ketauhidan. Katanya wate masa taudib lam dunia. Wate taudib lam dunia uranya nama ma'rifah terhadap Allah. Punya nama ma'rifah terhadap Allah terjawab lagi tanya Allah Rabbi. Ma'rifah budong adalah tugas hati. Nah urang wate kitanya marabbuka, siapa Tuhanmu? Hana gitu pu jawab. Pakan hana gitu pu jawab karena wate gudip hana ma'rifah terhadap Allah.
hana ma'rifah terhadap Allah adalah hati sakit. Sama dengan ada orang yang tidak selamat iman karena membiarkan hatinya dalam keadaan sakit. Nah, orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa? Karena membiarkan hatinya dalam keadaan sakit. Tajak bak sirat, ngempu tajak dengan amal. Jak bak sirat ke ngentapak ke lagi pegah dalam lagu. Kenal lagu Aceh? Ilung hanjir aku lagunya, cuman tinggal aku beuk tak kai. Kiban lagunya tajak bak titi kaki bertegah, menye tergantah dalam neraka. Nya gen cara jak bak titi lom ku jahan ku cerup ndi jum deh. Hai ku ajak an takut tergantah tu. Tadu ajunya tawa aju titi tapi zu baju trep-trep ke dia saya lewat. Long fikir, long dengar lagunya zaman pajar ni karang lagunya. Pat idu karang lagunya. Duda long fikir-fikir, long tu puasang tengah hidup lawesi karang lagu. Tajak batiti gaki bertegah. Munya tergantah dalam neraka. Makna bertegah kan begat hat. Bet tabet tapak barang kau. Ipegah cupo tenajak batiti tengah urang akhirat. Bet barang kau bet tapak nyem tiruk ke mah. Nya ni yak pegah. Kengempunggung itu bil lagu ngempu jak basirat ngan amal ubud tapak ubud ikideh asaina amal na urang yang dilewati sirat bagaikan kelat yang menyambar play belah deh na urang yang dilewati siratal mustaqimnya bukan dengan kenderaan yang sangat cepat na urang yang kadang-kadang hana ke depan pada siratal mustaqim na ya urang gejak ngentapak na ya urang gesik ngempunggung na ya urang mukibban ala wajhi nepu khop li Allah Taala ngan kupe tengah hotel akhirat ngemput aja bukan dengan kekuatan tapak bukan dengan keseimbangan badan tetapi berjalan di sirat itu adalah dengan amal punya amal lewat tidak punya amal ada jahanam di bawahnya sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam menyelewat selamat hana lewat jatuh dalam jahanam. Pertanyaannya, kenapa orang tidak lewat sirat di hari kiamat? Jawabnya karena tidak ada amal. Kenapa tidak ada amal? Jawabnya karena semasa hidupnya tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada ibadat Allah. Hana cinta kepada ibadat, hana cinta kepada agama Allah sama dengan hati sakit. Karena orang membiarkan hati dalam keadaan sakit. Nyuti teng-teng legop tengok sehat neka alhamdulillah sehat jasmani sehat ka alhamdulillah sehat rohani sehat ka payah ngejawab menjanjan nyo yang kana uli ke kan gampang tat jawab sehat pak alhamdulillah sehat walafiat jasmani sehat pak sehat alhamdulillah tidak ada asam urat tidak ada kolesterol tidak ada macam-macam rohani sehat pak sehat makna sehat rohani pu lung kanurung pungo kenyan makna yang kau lihat pu mana sehat rohani yang kau lihat saya ini bukan orang gila saya ini adalah orang waras tetapi makna sehat rohani yang sebenarnya di dalam rohani itu ada ilmu sekurang-kurangnya fardhu ain dalam rohani itu adanya ma'rifah adanya hikmah adanya cinta kepada agama Allah cinta kepada ibadat merasa nyaman dengan berzikir itulah sehat rohani. Nyo yang kana yang kalung pegah nyo mak kira-kira kita nyo yang naino le sakit atau le sehat le sakit kan nyo kak nyo bu kita nyo le sakit ada lung le sakit thì kita nyo le sakit pak abang kita nyo le sakit kakak ibu rohani kita nyo le sakit menyatakui atanya sakit boleh ada putra sakit buta tempu buat mudah-mudahan bisa nyawang itu biar tinggal dalam badan andai pun tidak sehat total rohani kita mudah-mudahan lebih banyak sehat ketimbang sakit menyelu sehat dengan sakit insyaallah selamat wate uro akhirat kiban cara tamlai pubat uranyo itulah mulai lewat tugas yang pertama berilmu
Cita mak jaro tiga yang hanajak berat. Nyo bina yang naino najak ba majlis menduk, najak ba pengajian menduk. Nah, alhamdulillah. Nyena yang hana cita mak jaro. Mandum na. Jero. Najak mak. Adik-adik lung tuan, para remaja putri, jak ba majlis ilmu. Mesti ada gede hain jak dayah jak ba majlis ilmu. Mengaglah ilmu farduin, mengat taturi Allah, mengat sah ibadat, mengat selamat ibadat, mengat sehat hati. Anak-anak katanya bersehat hati. Ayah yang muda-muda, mak yang muda-muda, yang anak drone orang yang mantau but, nejaga begot. Nejaga begot anak miat orang yang mak. Menyahan talu katanya ayah. Menangji talu katanya menangon ji talu ayah ji talu mak ji berat imeyah ngengon ni ketimbang di meyah ngen katanya berat ipatih ngon ketimbang ipatih mak apalagi anak katanya kadang-kadang kalale dengan HP yang kejiat menyedron ni yakin hawa ni yakin damunnya adalah damun yang penuh dengan fitnah. Puh selamat agama kita nyo, puh selamat agama anak kita nyo. Menyakin natanya berusahalah agar anak anda itu selamat. Kiban cara selamat titipkan di dalam pesantren nyampi kalen lo. Pesantren pun urangnya kala macam-macam. Ya. Nah pesantren, ya, hasil urung-urung survei, agak tak pegah bunuh. Iwo dalam pesantren, ipegah lain imiaknya, ayah ji galam tauhid. Ayah ji galam sah iman. Nah yang anak miat pesantren, galam tak tayang tepu-tepu, langsung ipegah ju. Allah ide langit. Kalian begot lo. Tanya cari yang pasti yang lebih ikhtiar. Nepu selesai ilmu farduin ke anak drone, tamat fikula SD, titipkan pada dayah-dayah. Lehetun SMP, lehetun SMA. InsyaAllah ilmu farduin anak drone kaglah. InsyaAllah semayang anak drone kasah. InsyaAllah anak drone kai semayang. InsyaAllah anak drone kai turi drone selaku mak, kai turi drone selaku ayah. Munya anak drone kataat kepada Allah. Ka dihormat mak dan ayah, nyan anak drone kageken anak yang saleh. Munya anak drone yang kaji anak yang saleh, nyan anak drone yang geken dalam bahasa Al-Quran dengan rizkun karim. Rezeki yang sangat mulia. Hana arti mak drone banyak harta, tapi anak drone kan anak yang bermanfaat terhadap akhirat drone. Andai pun anak drone bermanfaat terhadap dunia drone, tapi melarat akhirat, hana arti. Apalagi inai dunia hana manfaat ke gedanya, auro akhirat hana manfaat. Yang berarti anak gedanya adalah fitnah dalam udip gedanya dunia dan fitnah dalam udip akhirat gedanya. Hana arti gedanya bapak tak miliki segala-galanya. Apabila uro akhirat katanya melarat. Hana arti katanya orangnya punya pangkat, punya jabatan, punya kemuliaan, punya harta yang banyak. Apabila kuburan katanya hufratun min hufarin niran, satu lubang daripada lubang neraka. Hana maknanya lebih bermakna kita hidup miskin. Lebih bermakna katanya hana ituri telegop. Lebih bermakna katanya dianggap kurang pah legop. Asalkan kuburan kita raudatun min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun surga. Nyan temenan jihmak yang dah mencari katanya, wahai para pemuda sekalian, pulam katanya yang kali mengpluh umum malamnya, tinggai umum adat katanya sebagaimana umur Rasulullah leblah tundri. Yang kata lewat 50 tahun tinggal heblah tundri.
Lung tayang bak drone mak. Yang drone uronyo kana umur 50. Namuh yang ko bahir rumah 10 manyam tepok. Kena nau likut nakak. Nah. Ana. Na pengi rumah malamnya 10 juta tepok. Ana. Tamita 50 ton yang kau likut kah? 50 ton yang kau likut tamita malamnya hana tinggalmu 10 manyam. Bahkan belaanmu 10 manyam peng 10 juta hana malamnya. Beruh tengah bengah insya-Allah nak. Mungkin pak. Mungkin ibu. Dalam 50 ton yang kau likut hana terkumpulmu malamnya 10 manyam. Mungkin dalam 11 ton terukurnya akan terkumpulmu 10 manyam. Keiang ka sakit tuut ka mengan urang hanai pakat le kita nyo kerja, urang hanai pakat le kita nyo bisnis. Mungkin lam 11 ton terukur lebih lepeng ketimbang daripada 50 ton kau likut. Ana mungkin bang. Pu mana ji tungku beli tak kerja, ne kerja bang. Ne kerja mencari nafkah. Tetapi jangan korbankan akhirat anda. Bek gara-gara tamita nafkah hana temayang tubuh. Ate truk watai luhu hana temayang luhu, hana temayang asah, hana temayang maghrib, hana temayang isya. Bek gara-gara tamita peng. Menyalagayan cara tamita peng. Tamita peng ini tertuh ribet euro tak korbankan akhirat kita yo. Tamita peng kita yo tertuh ribet euro tapi kita tak ceburkan diri kita yo dalam neraka. Baik mana? Kibandit peng tamita karena getanya urang pada taraf usaha, pada posisi usaha. Tamita peng. Pajan tamita peng, lihat ta semayang tubuh. Lihat ta semayang tubuh. Tam selawut mempadu krek. Hanji ta pulain ta baca kulhu milhe krek, ta hadiah fala ke urung cik yang kah nali. Alian tak baju bu dua ne bedah yang minta rezeki yang halia. Yang rezeki yang halia ni cok, yang hariam bek ni cok. Truk wate semayang luhu piu minta rezeki semayang luhu. Truk wate asa piu semayang asa. Truk wate maghrib ni piu ni semayang maghrib. Ubena rezeki yang nabi la Allah ni cok. Alhamdulillah ya Allah uranya menpeng sertu ribe. Yang lung perle 200 takdir don ya Allah sertu alhamdulillah. Nyan lagi nyan cara tak kerja. Nyan lagi nyan cara tak minta peng. Yang hariam bek puah-puah urmo. Kedua tu bek tak pajuh kedua agam urmo bek tak puah. Rezeki yang kita nyo pajuh nyan, harta yang kita pajuh nyan sebahagian je kathod. Sebahagian dia ke darah. Darah diproses, sebahagian dia ke mani. Mani diproses, sebahagian dia kepada manusia. Asal manusia, mani. Asal mani, darah. Asal darah, makanan. Asal makanan, haram. Asal manusia adalah haram. Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Ada riwayat kullu lahmin nabata minas suhti fadaru aulabih. Neraka lebih aula kepadanya. Arti jipu urang yang na terbuat asawa getnyan darah getnyan daripada makanan yang haram lebih condong kepada neraka. Ini pegah oleh Imam Al-Ghazali. Makanan yang kita pajuh nyan adalah ibarat daripada bijeh. Munya gat bijeh, gat ba, gat boh, gat bijeh, gat boh. Bijeh hana gat, ba kaya hana gat. Bijeh hana gat, boh kaya hana gat. Artinya, apabila makanan yang halal yang kita masukkan ke dalam rongga perut ini, maka akan melahirkan energi-energi yang halal. Tenaga-tenaga yang halal didorong katanya untuk melakukan yang baik-baik. Sebaliknya, apabila makanan yang pertama ngelampurut katanya haram akan melahirkan energi-energi yang haram
itarik katanya kepada buat maksiat yang berujung kepada neraka. Na'udzubillah. Maka untuk pribadi pastikan halal. Begitu juga untuk istri kita dan anak-anak kita. Drone urineng bek nepak sakan orang agam gepuo rezeki belele. Takut roh gepuo atra yang hari-hari. Bek nepak sahabat. Drone mak, drone ibu berberani pegah ba ayah. Ayah, lung ayah lebih senang lung pajuh bu ngan engket masin tapi halal ketimbang lung pajuh bu dengan udang wat tapi haram. Menan pegah ba ayah ni. Ayah, lung lebih senang lung pakai bajai yang si mete 7.500 tapi halal ketimbang daripada lung pakai bajai si mete 750 tapi haram. Ayah, lung lebih senang lung di atas pantai triang tapi halal ketimbang daripada lung di atas spring bed yang mahal tapi haram. Bubuh drone urinang ne pegah menang. Ayah, ne puo kena rumah ayah yang hali-hali apa? Lung pajuh lelong, lung pajuh ka anak lung. Ipajuh li anak kita. Moya tak gedi yang halian yang ditnya ne puo. Hansep lung pajuh lelong bahi pajuh li anak getanyo menteng ayah getanyo yang cik-ciknya taden dia berani pegah menan drone mak drone perumoh bak lako karena apa kan kenyamanan dalam rumah tangga bukan karena fasilitas, kenyamanan dalam rumah tangga kan karena peng kan karena ini karena itu, tetapi putra adit karena taubat, karena bersih daripada dosa dan karena taat. Menyetobat daripada dosa kalia taat na tapu buat dijamin nyaman dalam keluarga walau miskin. Nyaman dengan miskin tidak ada bertentangan. Orang tidak punya harta tapi pikirannya nyaman. Orang pikirannya nyaman walau tubuhnya lelah. Ketimbang daripada ada orang tubuhnya nyaman tapi pikiran gak nyaman lelah. Nak nampom je pok. Mesti lum tanya Pak Drone, sohe petani ngaurum kat. Hek petani. Orang jauh belang melabu tubuh ke baje ke kuto lam mata gitu biar ruh. Orang mengkat baje menggosok kinu ke mengkilat uke ke musen. Gewit lauro tarik budak bak muka ke sana gada-gada. Secara kasat mata lebih lelah tubuh petani. Putih ok sawai. Sawai putih ok petani ngaurum kat. Awai urum kat. Menandakan pu pikiran urum kat lelah. Urang petani tubuh gehe. Mubayang laule ge menyena iu pakai susu dua ne setrup merah BO langsung pulih. Gepegat ia nya gebuh gebuh susu bacu tetrup merah bacu gerhep langsung gada hek debuh bak perde bau juina langsung gada hek ke kita dia draw bak bau 5 minit pak tengun 15 minit kemudian jaga geretik bahu nyo baru pahlo muhu 15 minit tengun ke buah nyo kapres kembali. Lelah tubuh dengan ia muda pulih. Lelah pikiran pulih. Orang taubat, orang taat, rumah ke singit, gemita nafkah takalan lagi tanya tubuh kenyan tapi pikiran gaknya cukup aman. Menyahan patih ni cites bah. Orang yang nanggap lidron kaya na usaha gaknya ni citanya ni ciduk tamping gaknya. Kibang keadaan lewek nyong kuaji. Nyai gayang kontraktor mesti ke nama to beko ke nama to nyo nama to cinta yang kibang kadang kuaji lewek nyo langsung ke jawab ana cara kam kli app nyo kam kli app je langsung ke jawab ana chan ne jak ba urang kasien je
Iuragam na semayang, yang wajib-wajib buat yang dia tinggalkan, nawate ge aduk lah majlis ilmu. Rumah ge pi lagi nyan. Rumah ge tingin. Ni cijak ba uraganya tayang abwa ke bang kata ni. Biasa am tu. Biasa am tu ba. Nyangkut ngan Covid ke ban abwa. Gede yang lebwa putra Covid nya. Hai urang-urang lain dum gara-gara Covid habis bangkrut. Ilung biasa am tu. Orangnya pada arena beri hak buai rumah ke tengah bengah sep ke caura tengah hak buah caura tengah bengah tapi ke caura tengah bengah tapi ke lihat ke baju hatra ke bah orangnya malah baru ke caura nyah nam jam teo orangnya kan tatayang tajak bauri nang balik mak kiban mak perasaan puan idron duk ba rumah jambu lagi yang samping drone rumah permanen dum rumah betul gejawab leneknya biasa mentamnya bahasa kiban ni ate iblut uro lung hana tutung di dalam ate itu hujan lung hana bulut lung ibadat mangat di sini dang mati nya kan nya urang nai ibadat menandungku yang penting ati lung amal pua ke hana bulut ati itu jeun hana tutung wate bulut uro lung ibadat nyaman kajiatnya dang mati tungku ajijih huno hana dang mati kaya hansip tungku cuman atanya hana datang pumpum tungku na urang gasian tapi nyaman udip logika katanya puai terima secara narasi sangat suka disampaikan tapi Al-Quran mengatakan demikian. Tanya pumpum ba urang harta pumpum lagi urang hantam baju campli ki ban begah campli ke urang. Hase ngan narasi ta pumpum campli ke urang ba urang tam baju campli ngo. Ida yang le urang ki ban campli ngo. Ke urang. Yang ke urang yang ki ban hai ke urang ku kata yang. Hang ke urang yang ki ban ni ci begah mengaku doh. Duduk dah pegah ke urang nah menghip-hip tu menjanjian bibi tu merah gerak ke urang menjanjian iya mata tipe menan ke urang tunggu menan putih nah aku doa kan pegah aku doa ke ya nyen tapi kita ji kai doa ke urang hana lom tunggu ibu gah sagai kai doa putra ke urang tatanya beke boka kiban ya keung ke urang menjanjian menghip-hip, menjanjian merah bibi, menjanjian iya mata tipe. Tengah hijajak ikalan abuah tetap ngoram triang. Kalau kedua buahnya guru mihip yang tak kita tu. Belum tak kita jom. Belum. Iulah bangun. Keung abuahnya. Menghip-hip iya. Yang mupum lewat ji keung guna menghip. Ni ikalan orang tetap dengan ni ya tayang keung abuahnya gitu lah pu keung anak ada pu keung tetap orang triang ke kenang dengar tengah ya berjalan merempak urina mirah sai bibi keun abangnya keung that ka mupom laulai katnya keung guna mirah bibi tapi ke kitanya kang pom yang tidak pegah puno keung padahal hana keung hana hampom mangat gitu hampom keung ke ban cok campli apat mamah tak ke nyapat campli ci mamah ke ban perasaan tak gura ko putra gura hana ku tong pegah pokok ji gura ya hana ke tong pegahnya yang kenyang keung siapa yang tahu orang yang merasakan siapa yang tahu nyaman walau miskin asalkan ada tobat dan taat itulah orang yang merasakan lain harus pegang wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma nyan terbalik ji ya, dari ayat tanya para ulama ne simpulkan faman taba anil dzunub wa akhlasa ibadata rabbih asya fi amnin wa khaufin asya fi amnin wa rahatin waridan wa in duyakat alaihi dunya fayarifatul lahu biwujudi ridallahi ta'ala lah
Fa amma man lam yatub anit zunub wa asara 'alal ma'asi asya fi khaufin wa nasabin wa sakhat wa in wussi'an alaihi dunya id la khaira fi 'aishin ba'dahunna. Yang kesimpulan, orang yang bertaubat daripada dosa, mengikhlaskan ibadat kepada Tuhannya, dipastikan hidupnya dalam keadaan aman, tidak ada ketakutan. Hidupnya dalam keadaan raha, nyaman jiwa, tidak ada lelah. Hidupnya dalam keadaan ridha, sekalipun dunia disempitkan di atasnya. Dupna tempit, bahasa Aceh, tidak kalau watih langit, tidak kalau uyuk bumo. Tapi bila kalian bertaubat daripada dosa dan melakukan taat, nyan dipastikan udip nyan rahah nyaman. Hana yo lam udip dan hana lelah jiwa. Selalu mendapat ridha Allah Ta'ala walau dunia sangat sempit. Terbaliknya, barang siapa yang tidak bertaubat daripada dosa dan mengekalkan diri di atas maksiat, asya fi khaufin, dipastikan hidupnya dalam keadaan takut, dalam keadaan nasab, lelah jiwa, dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in wussi'an alaihi dunya, sekalipun dunia diluaskan terhadapnya. Dunia atraji, tapi jihana taubat daripada dosa. Urang kafir manteng tetap dalam kafir, urang beriman manteng tetap dalam dosa. Dunia milik genyan tetap hana aman. Nyona contoh bumi yang gasin bunuh hana contoh. Dalam daftar 15 orang terkaya di dunia tidak ada satupun orang Islam. Ada orang yang ranking 4 kaya di dunia. Di pertengahan tahun 2022, dia menghilangkan 1/4 hartanya untuk sebuah yayasan. Harta di seperput, ipegadah saja yang seperput, ijuk ke tabuh yayasan. Pakan, karena dia tidak merasa nyaman dengan panggilan orang bahwa dia itu adalah orang terkaya di dunia. Gara-gara hana manga idengannya nungkui pegadah seperput harta. Kaya aja lumoi puat itu ya. Sabo. Yang kedua, na orang yang terkaya di dunia, anu ge putubiat dari kakak. Gucu anu dari kakak. Artinya hangga kuinya anu ge. Pakai hangga kuingat anu, pakai dia dari kakak karena pakai. Pertanyaan ji, orang pakai nganu, nyaman udep ke? Mesti pakai drone no orang lam ngau orang jenis baru hana nyaman katanya kan ate berhadapan ngau orang jenis. Punya orang jenis nyai de jenis orang lam ngai no lam urusan. Tapi punya pakai nganu tungku getanyo inoi lam anu getanyo di Amerika. Jih ipakai getanyo tanyo pakai ngenji nyan walaupun jih belah deh laut tetap getanyo ino hana nyaman. Ikun leate tu jih anu long jih darah gapah long harta long kubahnya untuk jih tapi jih dianggap long sebagai musuh. Nyamunyanyan ijak lamate na tabe nyaman udik. Tidak akan pernah nyaman. Itu terjadi pada orang yang terkaya di dunia. Yang ketiga, ada orang yang terkaya di dunia, anaknya mati bunuh diri. Anak mati bunuh diri. Bahkan bunuh diri pasti karena tidak mampu menyelesaikan masalah. Karena ada masalah, ipikeleji wate bunuh diri selesai masalah, maka dia membunuh diri. Pertanyaannya, kok bisa ada anak orang terkaya di dunia matinya bunuh diri? Kenapa tidak ayahnya, orang tuanya menyelesaikan masalah anaknya? Nyan bukti orang menyahanai tobat daripada dosa, menyekafe tobat daripada dosa akibat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menyahanai tobat daripada dosa, tetap hana nyaman udip walau dunia diluaskan terhadapnya. Sama dengan mi dan ayah. Para pemuda sekalian, konsep untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam udip dunianya, bertobatlah daripada dosa yang sudah ada. Kemudian ke depannya taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa itu taat? Dua macam, iktisab dan ijtinab. Iktisab, lakukan perintah, ijtinab, tinggalkan larangan. Dua macamnya karena yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa anistaghfiru rabbakum, dan bahwa beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu dengan taubat nasuha, summa tubu ilahi, kemudian kembalilah kamu kepadanya Allah dengan taat. Yumatti'kum mata'an hasanah, pasti Allah akan menyenangkan hidupmu dengan kesenangan yang sangat bagus, dengan bagusnya kehidupan dan luasnya rezeki, ila ajalim musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Mi dan ayah, para pemuda sekalian, menyelum pegah panjang ngaju-aju. Hanan depum kuat pindra. Menyelum gunung pegah yang cukup panjang tu. Cuma pun dah pegah jahitan dia yang kalau pua ke gadah ju yang kau likut. Ni ingat menteng lekrek sebagai kesimpulan. Pertama, getanyo yang nadi finau hati, getanyo kalbu, getanyo roh, getanyo le sakit. Mari kita berobat. Mudah-mudahan menjelang kematian banyak sehatnya ketimbang sakit. Menyela sehat ketimbang sakit, insya-Allah selamat. Nempuh dapat ubat dengan mencari ilmu, dengan duduk di majelis ilmu, mujalasah para ulama, duduk dengan ahli ilmu, duduk dengan orang yang saleh. Karena Allah Ta'ala nepudip hati kita dengan nur hikmah. Saban lagi adat Allah nepudip bumo yang mati dengan air hujan. Alaikum bimujalasatil ulama wal fuqaha, fa innallah yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Duk nyan kata pubat hati. Kemudian yang kelih, bertaubatlah daripada seluruh dosa. Nah, kewajiban yang kita tinggalkan, qada. Nah, haram yang kita buat, sesali menjanji ba Allah dengan janji yang kuat tidak akan melakukan dosa apapun dosa. Nah, dosa yang berkaitan dengan makhluk, menyangkut dengan harta bayu, hanangan tabayu, lake maah, nangan tabayu, hana urung terima. Lakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, kasat fahla kepada orang yang kita dalimi. Mudah-mudahan wate akhirat orang yang kita daliminya akan dimaafkan kedaliman getanya terhadap jihtingah wate akhirat. Pakai pemaaf karena ikalan doa getanya kejih le, alenya kebaikan getanya yang tak peruntukkan kejih pun le. Taubat. Lihat tak taubat atanya, uronyo ke pubut perintah, tinggalkan larangan, maka dipastikan udip kitanya akan merasakan nyaman walau dalam keadaan miskin. Nyan menteng mi dan ayah, para pemuda sekalian, selaku haba yang nabalutuan malamnya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi pengingat, mudah-mudahan jadi semangat terhadap kitanya yang kapubut, dan menjadi pengarah terhadap kitanya yang golong-golong yakin pubut. Han'i pubut ibadat lain, duduklah di dalam majelis ilmu gantian daripada ibadat-ibadat yang lain. Semoga sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih baik ketimbang daripada umur yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan umur yang tersisa menjadi sebab mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan umur yang tersisa justru jadi sebab mati su'ul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Lum tuan baca doa bacud. Habis doa tak baca Fatihah tu tapo. Tak kasat bentuk halal Allah Taala pada urci-urci kita. Habisnya tam selawat lagi tu tapo. Kena bukti dengan cinta terhadap Rasulullah. Semoga Rasulullah Nabi syafaat ke dia tengah mata urut kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا ووالدينا من النار ولا تجعلنا ووالدينا حطابا من حطب النار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى ورضي الله عن سيدنا سيدنا رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله. Terima kasih. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.